Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 855. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lolos masih bisa melahirkan iblis tingkat setengah langkah guru suci. Kucing hitam besar itu juga nampak kaget. Hanya energi iblis yang lolos yang memiliki tingkat setengah langkah guru suci. Lalu, apa sebenarnya kultivasi dari Lord of the Abyss ini? Hati setiap orang keras dan merasakan tekanan besar. Gemuruh. Pada saat ini cahaya guntur yang tak berujung dan hembusan manik-manik batas kota terus-menerus menekan. Dan beberapa bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci dengan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi besar untuk menahan tekanan manik-manik batas kota. Dan di bawah perlawanan mereka, Lord of the Abyss di bawah terus berjuang untuk membebaskan diri. Qin Chen, apa yang harus saya lakukan sekarang? Murong Bingyun menatapnya dengan kaget dengan wajah yang pucat. Apa yang bisa saya lakukan? Ini sudah selesai. Jika Lord of the Abyss dibebaskan dari jebakan, seluruh benua Tianwu pasti akan diubah menjadi benua kematian. Setelah mengatakan itu, Qin Chen segera melangkah keluar dalam satu langkah dan bergegas ke gerombolan bayangan iblis itu. Orang gila, Qin Chen ini hanya orang gila. Murong Bingyun tampak bodoh, dia belum pernah melihat orang gila seperti itu sebelumnya, sehingga dia berani menerobos bayangan iblis itu sendirian. Bunuh! Begitu Qin Chen memasuki pasukan bayangan iblis ini, tubuhnya penuh dengan energi iblis. Setidaknya 1000 Raja Iblis mengelilinginya dan membunuhnya. Bayangan iblis ini semuanya adalah mesin perang yang diproduksi oleh Lord of the Abyss. Bayangan iblis ini awalnya adalah evolusi dari penguasa Abyss dengan jejak energi iblis fisik dan banyak jiwa. Sekarang Qin Chen jatuh di dalamnya itu adalah napas umat manusia. Itu seperti setetes air yang jatuh ke dalam panci minyak yang langsung memicu reaksi penolakan. Banyak bayangan iblis di sekitar merasakan kedatangan Qin Chen, benda asing, dan mereka ingin menyingkirkannya. Ribuan bayangan iblis ini, vitalitas terkondensasi menjadi satu, tiba-tiba menyerang. Semua jenis kekuatan dipindahkan dengan rapi seperti tentara, dan cahaya sihir yang padat langsung membombardir ke arah Qin Chen. Oke, energi iblis ini sangat murni. Ini adalah kekuatan energi iblis dari raksasa klan iblis abisal. Itu adalah anugerah. Saya membutuhkan banyak kekuatan iblis murni ini untuk memberi nutrisi pada pohon iblis dari 10.000 alam. Sayangnya tidak ada seorang pun di surga yang merupakan iblis yang sebenarnya. Dan penguasa iblis di tanah percobaan juga hanyalah master tingkat master. Tidak ada karakter di atas guru suci. Dan energi iblis ini murni. Aku akan menangkap bayangan-bayangan iblis ini, kemudian dimasukkan ke dalam cakram Gyu Qian Kun, dan memberi makan pohon iblis dari 10.000 alam. Itu dapat membuat pohon iblis dari 10.000 alam tumbuh lebih lancar. Kata Qin Chen, dia meraung di dalam hatinya. Kemudian Qin Chen tidak mengembangkan kekuatan aslinya, tetapi menghadapi serangan ribuan bayangan iblis ini. Dia tidak peduli. Ketika dia membelah tangannya, segera pusaran air terpancar dari telapak tangannya, dan segera menyedot semua bayangan iblis itu, dimasukkan ke dalam tubuhnya, lalu dimasukkan ke dalam cakram Gyu Qian Kun. Dalam cakram Gyu Qian Kun, pohon iblis dari 10.000 alam melihat para prajurit bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Dan pohon iblis dari 10.000 alam itu tiba-tiba bersinar. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, bersinar dengan suasana bersorak. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya itu menangkap para prajurit bayangan iblis itu satu persatu, dan dengan gila menelannya. Terlebih lagi di bawah kekuatan tahun, waktu dipercepat, dan dalam sekejap, prajurit bayangan iblis ini mengering, ditelan, dan diubah menjadi makanan untuk pertumbuhan pohon iblis dari 10.000 alam. Dalam cakram Gyu Qian Kun, para prajurit bayangan iblis ini tidak dapat menelan pohon iblis dari 10.000 alam. Setelah waktu bernapas di luar, 1/4 jam berlalu di dalam cakram Gyu Qian Kun, dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya semuanya sudah ditelan. Kekuatan iblis ini itu dibentuk oleh Lord of the Abyss.
Ki iblis ini benar-benar berbeda dari kekuatan iblis biasa. Ini sangatlah murni. Anda dapat melihat cahaya iblis dari pohon iblis 10.000 alam. Cahaya iblis itu nampak terang, dan napas terlihat dengan kecepatannya dan perlahan membaik. Energi iblis semacam ini itu tidak diragukan lagi merupakan tonik yang sangat bagus untuk pertumbuhan pohon iblis dari 10.000 alam. Bagus. Merasakan perubahan pada pohon iblis 10.000 alam, Qin Chen langsung sangat gembira dan tahu bahwa penguasa abyssal ini memang ras teratas di antara ras iblis. Energi iblis itu sangat murni dan kuat, dan itu sama sekali bukan ras biasa. Bahkan itu hampir tidak sebanding dengan ras iblis Yama. Namun energi iblis murni yang dihasilkan oleh ribuan prajurit bayangan iblis itu terlalu tipis. Pohon iblis dari 10.000 alam itu hanya sedikit bertumbuh. Dan sepertinya Qin Chen harus menelan bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci. Bocah ras manusia sialan, dari manapun Anda berasal, Anda sebenarnya berani menghancurkan rencana Tuan. Kalau begitu, kamu harus mati. Beberapa bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci itu nampak meraung, dan mereka kemudian langsung melayangkan sebuah pukulan ke arah Qin Chen. Qin Chen melihat bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci itu nampak meninju. Energi iblis langit dan bumi itu keras terbagi menjadi dua, melibatkan dirinya di dalamnya. Itu untuk mencabik-cabiknya. Kekuatan ini hampir dapat merobek tubuhnya. Itu sangat luar biasa. Harus dipahami bahwa ini hanyalah energi iblis yang dilepaskan oleh Lord of the Abyss. Tidak disangka itu bisa melahirkan Master Iblis yang begitu kuat. Bahkan tidak lebih lemah daripada jenius iblis teratas seperti Tu Moyu. Master puncak setengah langkah guru suci. Ini membuat Qin Chen tidak terkejut. Kulit kepalanya mati rasa. Apakah Lord of the Abyss itu begitu kuat? Kata Qin Chen. Namun selain kaget, Qin Chen tidak terkejut tetapi senang. Prajurit bayangan iblis ini begitu kuat. Jika itu ditangkap dan dimurnikan, itu pasti akan dapat menghasilkan energi iblis yang lebih kuat dan lebih murni. Saat ini di tubuh Qin Chen, api bencana didorong. Dan aura kuno juga didesak hingga ekstrim. Sekali lagi kekuatan mengerikan muncul dari tubuhnya. Terkondensasi menjadi lubang hitam. Lubang hitam ini sangat luas dan tak terbatas. Itu langsung memblokir serangan dari bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci itu. Dan diam-diam langsung menyedot bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci itu. Bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci itu meraung mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Namun pada saat ini Qin Chen diam-diam mengaktifkan kekuatan magis waktu dan menampilkan aura bencana dan juga api neraka, memenjarakan bayangan magis itu secara instan. Di bawah telapak tangan Qin Chen, bayangan iblis setengah langkah guru suci itu menyusut dengan cepat dan kemudian berubah menjadi bentuk manusia kecil. Itu juga tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen, menyerapnya hidup-hidup, dan kemudian memasuki cakram Gyo Qian Kun. Saat ini di dalam cakram Gyo Qian Kun, 3 bayangan iblis sedang mengaum. Nah, apakah kamu pikir kamu memiliki harta suci yang misterius? Dan hanya dengan sedikit teknik penyegelan, kamu bisa memasukkanku ke dalamnya? Naib. 3 bayangan iblis itu berpikir bahwa dia diseret ke dalam ruang oleh Qin Chen dan mau tidak mau mencibir lagi dan ingin keluar. Tetapi kekuatan tak terlihat segera menekan mereka dan segera memenjarakannya. Apa? Dunia kecil. 3 bayangan iblis itu merasakan hukum di sekitarnya, meraung dan tiba-tiba terkejut. Akan tetapi saat ini Qin Chen merasa bahwa 3 bayangan iblis itu benar-benar berhubungan dengan dunia luar. Dan sebuah kehendak nampak akan menyusup ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Apakah itu kehendak dari Lord of the Abyss? Kata Qin Chen, dia terkejut. Kekuatan ini luas dan menakutkan. Ternyata itu adalah kehendak Lord of the Abyss. Qin Chen merasa kehendak itu benar-benar akan memasuki cakram Gyo Qian Kun. Tidak baik. Hati Qin Chen langsung terkejut. Jika kehendak Lord of the Abyss itu bisa menembus, dapatkah cakram Gyo Qian Kun memblokirnya? Akan tetapi kemudian Qin Chen segera merasa bahwa kehendak ini tidak begitu kuat. Setidaknya itu tidak bisa menarik 3 bayangan iblis itu untuk keluar dari cakram Gyo Qian Kun. Dan Qin Chen segera merasa lega. Selama 3 bayangan iblis ini tidak dapat melarikan diri dari cakram Gyo Qian Kun, Lord of the Abyss tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Memikirkan hal ini, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi ganas. Kinmo, lakukan, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin, dan untuk sesaat di belakang 3 bayangan iblis itu, sosok gelap tiba-tiba muncul.
Itu adalah Kinmo. Ini Kinmo, Tuan Jalur Iblis Abisal. 3 bayangan iblis ini terkejut dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada penguasa ras iblis abisalnya di dunia kecil ini? Dan mengapa orang ini tidak menyelamatkan Tuan, tetapi malah membantu orang-orang dari ras manusia ini? Pohon iblis dari 10.000 alam telan 10.000 iblis ini, kata Kinmo seraya mendesak kekuatan iblis abisal. Dan dalam waktu yang singkat, pohon iblis dari 10.000 alam di belakang Kinmo seketika melonjak dan kemudian langsung menelan ketiga bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci itu. Di saat yang sama, Kinmo juga menyerap sebagian dari kekuatan iblis-iblis ini, energi iblis yang paling murni, dan dia memperoleh beberapa kekuatan supernatural dari iblis abisal ini. Segera permukaan tubuhnya secara alami mengungkapkan aura iblis abisal. Dapat dikatakan bahwa sekarang Kinmo telah menjadi ras iblis abisal. Bahkan jika itu dilihat oleh beberapa master suci iblis, dia hanya akan berpikir bahwa Kinmo adalah anggota klan iblis abisal. Yah, kali ini keuntungannya terlalu besar, kata Qin Chen. Dia terkejut lagi dan lagi. Ini merupakan kejutan yang tak terduga. Apa masalahnya? Di mana orang ini muncul? Bagaimana master yang begitu kuat bisa muncul di benua kecil ini? Sial, orang ini telah menangkap 3 bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci sebelumnya. Saudaraku semuanya, ayo bersatu menjadi satu, membentuk kapak ajaib, membuka langit dan membantu Tuan keluar dari masalah. Bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci lainnya nampak meraung, dengan bayangan master iblis tingkat setengah langkah guru suci sebagai pusatnya. Di antara prajurit bayangan iblis yang padat, beberapa bayangan guru suci setengah langkah segera terbang, dan tubuh mereka seketika digabungkan dan kemudian dikeluarkan bersama. Dalam sekejap, prajurit bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya berpusat pada bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci ini. Mereka semua terbang ke atas seperti belalang, memadat, dan kemudian berubah menjadi sebuah kapak iblis yang besar. Dan kapak iblis yang besar itu langsung melayang ke arah Qin Chen. Tidak baik. Qin Chen terkejut, tatapannya memadat, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Lalu kemudian Tu Moyu dan yang lainnya yang sedang bertarung langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Dan kemudian Qin Chen tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dia dengan panik mendesak api bencana. Di saat yang sama, istana Ji Xiaodao juga didesak oleh Qin Chen. Dan kemudian itu langsung bertabrakan dengan kapak iblis itu. Dan pada akhirnya kapak iblis yang besar itu berhasil diblokir oleh Qin Chen. Banyak bayangan iblis dengarkan perintahku, bergabung dan menjadi satu. Selanjutnya hampir semua bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci itu digabungkan menjadi satu. Dan sekali lagi mereka mengembun menjadi kapak iblis. Kali ini kapak iblis jelas lebih kuat dari kapak iblis sebelumnya. Begitu kapak iblis ini muncul, dunia sepertinya akan terbelah. Namun pada saat kapak iblis itu hendak mengembun, Qin Chen tiba-tiba menghilang. Dia menggunakan kekuatan waktu, langsung muncul di atas langit di atas kapak iblis itu. Kekuatan cakram Gyo Qian Kun dan kekuatan istana Ji Xiaodao juga dilepaskan olehnya sepenuhnya. Di saat yang sama, kekuatan penuh iblis dari 10.000 alam dan kekuatan bencana juga didesak. Dan segera itu mengacaukan aura kapak iblis yang akan dipadatkan oleh bayangan iblis ini. Tuanku, iblis ini di kehidupan selanjutnya akan datang untuk melayanimu lagi. Kapak iblis yang diubah dari bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya itu meraung dan segera itu meletus. Dan mereka benar-benar meledakkan diri mereka sendiri. Boom! Ledakan aura dari kapak iblis itu tiba-tiba beringas. Aura ini nampaknya mampu menghancurkan benua yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu tiba-tiba meledak di sini. Tidak baik. Qin Chen bergetar hebat pada saat terakhir. Bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya meledakkan diri mereka sendiri. Dan seluruh kapak iblis, napas yang dapat membunuh guru suci, tiba-tiba meledak saat ini. Seketika tempat di mana Qin Chen berada tiba-tiba meledak. Dan kekuatan ledakan tak terbatas melanda. Asal-usul benua Tianwu bergetar. Dan kekuatan yang menakutkan menyerbu ke langit di atas mutiara batas kota. Selanjutnya terdengar ada sedikit suara retakan, dan segel di atas lautan guntur akhirnya retak. Segel ini sebelumnya memblokir ledakan kapak iblis dan mencegah kehancuran benua Tianwu.
Tetapi akhirnya segel itu pun berubah menjadi sebuah celah. Melihat ada celah dalam sekejap di lautan iblis di bawah, sesosok besar mengambil kesempatan itu dan berjuang selangkah demi selangkah untuk keluar. Ini adalah sosok yang mencapai langit. Ini mirip seperti dewa iblis. Dia memancarkan napas yang tak terbatas dan menakutkan. Nampak ada cahaya guntur dan segel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, yang mencegahnya untuk membebaskan diri. Tetapi itu masih memungkinkannya untuk melangkah keluar. Hahaha, Tuan Iblis ini, saya telah terperangkap selama bertahun-tahun. Dan akhirnya saya keluar dari perangkap. Dunia ada di bumi. Saya satu-satunya. Saya ingin menelan semua manusia di seluruh benua dan membunuh semua makhluk. Kata Lord of the Abyss itu, dia nampak meraung. Dia melihat ke langit dan meraung dengan marah. Suaranya bergetar. Lord of the Abyss ini akhirnya mulai melarikan diri. Brengsek! Qin-Chen muncul di bawah segel dengan ekspresi jelek. Saat ledakan sebelumnya, dia memasuki cakram Gyo Qian-kun dan lolos dari ledakan itu. Akan tetapi sekarang ketika dia keluar lagi, dia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan dan hatinya ketakutan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat segel di atas kepalanya. Dia menggertakkan giginya dan segera naik ke langit untuk memperbaiki segel. Bocah ras manusia, kamu adalah prajurit bayangan yang melukai iblis ini sebelumnya. Dan sekarang kamu masih ingin memperbaiki segel, mencari kematian. Iblis ini mengingatkanmu, kamu pernah memasuki dunia rahasia iblis ini. Aku tidak berharap kamu akan menjadi begitu kuat saat ini. Pasti kamu memiliki rahasia. Lord of the Abyss itu meraung saat melihat pemandangan ini. Dia tidak sepenuhnya membebaskan dirinya, tetapi kemudian dia memisahkan setengah dari tubuhnya. Dan lalu dia langsung melayangkan tamparan ke arah Qin-Chen. Meskipun Lord of the Abyss itu terluka parah dan dia ditekan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi layangan tangannya ini benar-benar sangat menakutkan. Kekuatan Lord of the Abyss ini terlalu menakutkan. Saat ini Qin-Chen tidak pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan. Dengan telapak tangan ini, Qin-Chen segera merasa tercekik di sekujur tubuhnya, dan dia hampir kesulitan bernapas, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terkoyak, bahkan menyentuh hukum aslinya sendiri. Tubuh kuno Istana Ji Xiaodao, api bencana, desak untukku. Qin-Chen tidak berani mengabaikannya untuk sesaat. Dengan goyangan tangannya, bayangan Istana Ji Xiaodao muncul melawan di depannya, sementara api iblis yang tak terbatas bertahan berubah menjadi pertahanan di depannya. Sedangkan kekuatan asli di dalam tubuh Qin-Chen mencapai batasnya. Di saat yang sama, pedang karat misterius muncul di tangannya, dan dia membelahnya dengan tangannya dan membanting keras ke arah Lord of the Abyss itu. Segera dua kekuatan yang kuat bertabrakan di ruang angkasa, dan segera ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan sebuah lubang hitam besar muncul satu demi satu di langit. Dari lubang hitam ini, banyak bintang nyata yang samar-samar terlihat. Ada dunia besar yang tidak diketahui, beberapa hanyalah ruang asing. Ini adalah lubang hitam ruang dan waktu. Lubang hitam ruang waktu yang hanya dapat diciptakan oleh perang yang kuat tidak akan hilang selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Qin-Chen saat ini merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir keluar, dan untuk sesaat, bahkan pedang karat misterius itu pun tidak dapat menahannya. Pada saat krisis ini, harta karun di tubuh Qin-Chen seperti guci iblis yang menelan surga, istana kehidupan dan kematian, bergetar hebat, memancarkan aura unik untuk melawan kekuatan ini. Namun meskipun begitu, organ dalam di dalam tubuh Qin-Chen hampir terbalik. Setiap inci daging dan darah tampaknya menusuk tajam. Pinggang dan punggungnya sakit dan dia sangat lelah. Dia nampaknya ingin jatuh ke tanah dan pingsan. Jelas pukulan ini saja telah menghancurkan esensi tubuh aslinya dan melukai sumber aslinya. Segera Qin-Chen menyemburkan seteguk darah, dan kemudian darah merembes melalui mata dan hidungnya, dan darah juga merembes dari pori-porinya. Pukulan Lord of the Abyss ini itu terlalu kuat. Bagaimana bisa itu sekuat ini? Lord of the Abyss ini terlalu kuat. Kata Qin-Chen, dia meraung. Dia kemudian mencoba yang terbaik untuk memulihkan luka-lukanya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.